Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Roadshow untuk hari ini Selasa 21 Mai 2012 bersama saya Muhammad Mardani akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di mana di segmen kedua dan di segmen ketiga kami mengundang dan menunggu partisipasi Anda di 0651401171. Pemirsa, seperti kita ketahui, secara geografis Indonesia terletak di daerah rawan bencana, sebutlah seperti gempa dan tsunami. Dan seperti yang kita ketahui, gempa dan tsunami tidak akan pernah bisa diprediksi kapan akan hadir, dan tiba gempa tsunami tersebut tidak pernah bisa diprediksi. Dan malam ini kita akan membahas tema kita masalah siswa SMA siaga bencana. Untuk membahas tema kita di malam hari ini tidak tanggung-tanggung, telah hadir di studio kita banyak sekali narasumber, dan malam ini kita akan sharing bersama seputar siswa SMA siaga bencana. Langsung saja saya perkenalkan narasumber saya yang pertama, ada Bapak Zulkarnain. Beliau adalah guru SMA Negeri 3 Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam dan terima kasih Bapak atas kehadirannya di studio Aceh TV untuk malam hari ini. Dan pemirsa, di samping Bapak Zulkarnain juga telah hadir Bapak Syarifuddin Ibrahim. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di studio Aceh TV untuk malam hari ini. Dan pemirsa, juga telah hadir Bapak Laisani MSI. Beliau adalah Wakil Dinas Pendidikan Aceh dan juga merangkap sebagai Kepala Bidang Dikmen PBU Aceh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di studio Aceh TV untuk malam hari ini. Dan pemirsa, bukan hanya 3 orang narasumber, kita juga telah mengundang salah seorang wali murid, yaitu ada Ibu Delia. Selamat malam Ibu Delia. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di studio Aceh TV. Dan di samping Ibu Delia juga telah hadir teman-teman dari SMA Negeri 3 Banda Aceh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di studio Aceh TV untuk malam hari ini. Wah, ini menarik sekali, kita berbicara masalah bencana. Saya ingin menanyakan kepada teman-teman dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, di antara kalian yang ada semua di sini, sudah pernah mengalami bencana belum? Sudah pernah ya, dan hampir semua sudah pernah menjawabnya. Dan pemetaan yang sangat luar biasa dan membuktikan bahwa memang bencana di Aceh khususnya sangat sering terjadi. Nah, kembali ke tema kita SMA, maksud kita siswa SMA siaga bencana. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banda Aceh. Nah, seperti yang kita ketahui, khususnya di Aceh ya Bapak ya, Provinsi Aceh sangat identik dengan bencana seperti gempa dan tsunami. Nah, dari Bapak sendiri, apa yang sudah Bapak lakukan? Untuk kegiatan kebencanaan di sekolah, kalau berbicara di SMA 1, kami di SMA 1 sebenarnya sudah melakukan kegiatan ini sejak tahun 2008, yaitu dengan ada binaan daripada TDMRG dan LIPI pada waktu itu, sehingga dengan ada pembinaan itu kita sudah memberikan jalur-jalur evakuasi kepada siswa pada waktu tsunami barangkali atau waktu gempa, sehingga ada jalur-jalur yang harus dia lalui. Kemudian dia berada pada satu tempat, pada tempat itu nanti berkumpul semuanya, dan kita harapkan setelah itu mereka akan kembali lagi. Itu kalau kejadiannya gempa. Tetapi kalau kejadian tsunami, itu lain lagi, ada jalur tersendiri juga, mereka akan naik kembali ke tingkat 2 kalau seandainya terjadi tsunami. Nah, itu sudah yang sudah kita lakukan. Nah, di samping itu guru-guru juga sudah kita lakukan sosialisasi, baik oleh sekolah sendiri termasuk saya dan juga TDMRC, dan juga beberapa orang guru sudah kita kirim ke TDMRC untuk dilatih secara khusus sehingga guru pun siap terhadap siaga bencana ini. Lebih siap tentunya begitu ya dibandingkan dengan murid. Oke, baik. Kemudian untuk Pak Zulkarnain, guru SMA Negeri 3 Banda Aceh, ada tidak Pak pelajaran-pelajaran khusus yang mungkin yang pembelajarannya seputar siaga bencana? Kalau ditanyakan menyangkut dengan pelajaran khusus tentang ya, kesiapsiagaan dalam bencana, ini pelajaran khususnya memang tidak ada.
Cuma pengetahuan tentang pemahaman kebencanaan di sekolah ini bisa disampaikan melalui mata-mata pelajaran. Bisa disampaikan melalui mata pelajaran. Baik itu melalui pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran geografi, pelajaran IPA, pelajaran pendidikan agama. Itu materi dan pengetahuan tentang kebencanaan itu bisa disampaikan kepada para siswa. Dan siswa pun dapat yang menerima informasi itu dan mengimplementasi hasil penyampaian itu dalam bentuk berkarya. Bisa saja dia membuat dalam bentuk puisi, misalnya bahasa Indonesia, puisi tentang bencana. Demikian juga dalam pelajaran yang lain. Jadi kalau untuk jenjang SMA, kemudian untuk kegiatan dalam rangka pengurangan risiko bencana ini, karena dititik beratkan pada aktivitas usaha-usaha yang harus dilakukan pada saat terjadinya bencana, ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, yaitu seperti melalui kegiatan pramuka, kegiatan PMR, ya, dan beberapa kegiatan lain yang memang merupakan bahagian daripada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Karena pada tingkat jenjang SMA ini adalah bagaimana upaya untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi, terutama sekali untuk mengurangi korban jiwa. Ya, kita tidak terlalu peduli terhadap korban harta benda, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengupayakan untuk menghindari sekecil mungkin terjadinya korban jiwa, walaupun umur itu di tangan Yang Maha Kuasa, tapi kita berupaya. Oke, intinya nomor satu begitu ya. Oke, baik. Berarti ini boleh dikatakan setiap mata pelajaran disisipkan dengan pengetahuan seputar siap siaga bencana begitu. Nah, kalau untuk ekstrakurikuler sendiri bagaimana Bapak? Apakah juga difokuskan ke pelajaran-pelajaran supaya teman-teman siswa-siswa di SMA 3 khususnya lebih siap dan siaga untuk menghadapi bencana? Dalam kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan dalam bentuk implementasi atau dikatakan boleh juga dalam bentuk praktek kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa apabila adanya bencana. Misalnya bagaimana melakukan pertolongan kepada anggota rekan-rekan yang pada saat bencana itu terjadi kecelakaan atau musibah bencana, kemudian pada saat terjadi bencana mungkin ada yang tidak sanggup berjalan karena ketakutan, bagaimana mereka bisa memapang orang-orang yang seperti itu. Jadi dalam bentuk kerjasama, jadi dilatih kerjasama. Jadi tidak begitu ada informasi bencana, tidak diharapkan mereka terus lari sendiri, tetapi ada kepedulian terhadap teman-teman yang lain. Jiwa sosialnya juga masih harus dominan begitu ya. Oke, baik Pak Laisani. Nah, apa saja ini Bapak terobosan terbaru mungkin yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam mengintegrasikan materi kebencanaan di dalam kurikulum sekolah? Langkah awal yang harus kita lakukan yang pertama kita akan mendesain kurikulumnya. Jadi artinya di dalam kurikulum itu jenis apa yang kita kategori dalam pengelolaan risiko bencana. Kemudian setelah kita lahirkan kurikulum, tentunya langkah berikutnya kita harus membuat dengan berbagai modul. Jadi substansi materi apa yang harus disampaikan berkaitan jenis bencana yang dominan yang di Aceh. Sebagaimana kita ketahui di Aceh ini kan masalah gempa ini cukup dominan. Malah kesiapan kita menghadapi tsunami itu juga bisa pada bangunan kita lain. Dan di samping itu langkah ketiga tentunya kita sosialisasikan kepada anak-anak kita itu mulai dari tingkat 3, SD, SMP sampai ke SMA, SMK dan MA. Bahwasannya begitu penting untuk Aceh, PLB itu penting karena dimana kita mengalami sekarang tidak hanya gempa dan tsunami, malah terjadi banjir bandang pun di Aceh sudah beberapa kali kita terjadi di Aceh. Jadi oleh karenanya di samping sosialisasi juga sebagaimana juga disampaikan oleh para kepala sekolah dari teman-teman saya, baik kepala SMA 1 Aceh dan SMA 3 Aceh, Pak Jul, bahwasanya anak-anak kita harus betul-betul memahami bagaimana kalau memang terjadi bencana apa, kalau bencana ini misalnya apa sih solusinya yang perlu disikapi oleh anak-anak kita.
artinya begini, sebagaimana misalnya di gempa kemarin itu pada 8,5 skala Richter, itu arah berlawanan karena itu saling berlawanan, akhirnya sesama yang mereka ini pun terjadi musibah gitu. Ya, berarti dengan dalam tanda kutip korban jiwa. Korban jiwa, iya. Jadi itulah yang paling penting barangkali. Jadi kalau kita lihat arah itu. Oke. Baik, berarti ini kurikulum ya, akan memang ada pelajaran khusus begitu? Kita sudah desain kurikulum. Yang pertama sekarang ini langkah awal kita harus bagian pada integrasi beberapa mata pelajaran terkait. Kemudian kalau misalnya ini nanti sudah terkondisi, kita juga sudah sampaikan beberapa kelas yang sudah siap untuk melakukan sebagai mata lokal misalnya. Ya, misalnya kita sudah menawarkan ke SMA 1 dan SMA 3 Banda Aceh, supaya ini pada mata lokal juga dapat diimplementasikan misalnya pada kelas 1. Ya, pada kelas 1 itu sebanyak 2 jam pelajaran. Semoga awal daripada anak-anak kita belajar pada setiap jenjang ini mereka sudah memiliki pengetahuan. Kemarin barangkali juga beberapa wujud daripada itu uji coba lah, uji coba jenis simulasi ya, kita simulasi. Ini anak-anak kita begitu memang musibahnya musibah misalnya yang ketimpa di kita ini, mereka harus siap. Oke, berarti ini juga sifatnya seluruh Aceh ya, bukan Banda Aceh saja begitu ya? Aceh. Oke, seluruh Aceh. Baik, kira-kira kapan bisa diimplementasikan di setiap sekolah di Aceh? Kalau untuk integrasi ini di Kota Banda Aceh ini rata-rata sudah berjalan ya? Oke, baik. Bu Delia, nah di rumah apakah Ibu sering bercerita atau mungkin sharing dengan anak-anak Ibu seputar bencana yang akan terjadi di Aceh? Iya, pada awalnya demikian, tapi hanya sekedar bicara biasa. Tapi setelah kita tahu bahwa program kebencanaan ini, siaga terhadap bencana ini masuk ke dalam sekolah-sekolah, saya selaku wali siswa itu merasa terharu, bangga dan bahagia dan sekaligus lega. Kewas-wasan kita selama ini, ketakutan kita selama ini terhadap bencana yang bisa saja tiba-tiba terjadi itu alhamdulillah ternyata teratasi dengan adanya program yang diluncurkan seperti ini. Jadi kita berharap perhatian dinas kepada kami semua selaku wali siswa itu bisa diterapkan di seluruh sekolah lah. Dan kami juga rupanya tahu bahwa di sekolah itu, sekolah anak-anak saya ini ada kesepakatan bahwa seandainya bencana nanti terjadi, kita akan berkumpul. Jadi ada istilahnya jalur evakuasi dari dinas, berkumpul pada titik tertentu, misalnya sebagian ke Lambaru dan sebagian lagi ke Lampung. Mungkin itu daerah-daerah yang aman terhadap bencana terutama tsunami. Oke, baik, kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan dan nanti di segmen kedua saya minta salah satu teman-teman yang hadir di sini untuk menceritakan pengalaman teman-teman selama mengalami sebuah bencana seperti gempa yang terjadi 1 bulan ke belakang. Nanti akan saya minta bagaimana pengalamannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Talk Show. Usai jeda komersial berikut ini, kami akan segera kembali. Tentunya juga menunggu dan mengundang partisipasi Anda di 0651407171. Usai pariwara, kami akan segera kembali.